Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semua anak-anakku, anak soleh dan soleha, juga ayah bunda yang selalu sabar membimbing anak-anak. Semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Sebelum kita mulai belajar, yuk sama-sama kita membaca basmalah. Saya basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Kebiasaan masyarakat jahiliyah. Sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, masyarakat Arab dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Apa sih masyarakat jahiliyah itu? Masyarakat jahiliyah itu yang artinya masyarakat yang bodoh. Kebodohan mereka bukan karena mereka tidak bisa baca tulis, tetapi disebabkan karena mereka menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Itu kebodohan mereka. Mereka menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Berhala mereka itu ada yang dibuat dari tanah liat, batu, dan juga ada yang terbuat dari bahan makanan. Oleh karena itu, di masa masyarakat jahiliyah itu dinamakan masyarakat kebodohan. Yang bodoh, mereka menganggap berhala sebagai Tuhan mereka. Hampir semua orang memiliki berhala. Berhala-berhala itu mereka letakkan di sekitar Ka'bah. Coba kalian lihat di pinggir kiri ada sebuah gambar, ada 3 gambar. Yang pertama gambar Ka'bah yang dikelilingi oleh berhala-berhala di masa masyarakat jahiliyah. Disitulah mereka menyembah berhala mereka dan mengelilingi Ka'bah, dan bahkan berhala mereka bermacam-macam. Namun ketika mereka menyembah berhala mereka, banyak umat Islam yang sudah mengerjakan ibadah, yaitu tawaf. Jadi ketika umat Islam tawaf, masyarakat jahiliyah pun ikut beribadah, tetapi mereka tidak tawaf, mereka menyembah berhala. Lalu apa sih kebiasaan buruk selain menyembah berhala masyarakat jahiliyah itu? Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama menyembah berhala, yang kedua minum minuman keras. Apa sih minuman keras itu? Minuman yang memabukkan, yang menghilangkan akal sehat kita setelah kita minum minuman keras, sehingga kita tidak sadar dan tidak tahu apa yang kita lakukan setelah kita meminum minuman keras. Lalu berbuat maksiat, mereka bebas berbuat apapun yang mereka inginkan, tidak memikirkan kepentingan orang lain, tidak memikirkan perasaan orang lain, tidak memikirkan nyawa orang lain. Berjudi, merampok, mereka merampas hak orang lain, bahkan membunuh bayi perempuan. Ketika ada seorang ibu yang mengandung, lalu dia melahirkan dan dilihat yang dilahirkannya anak perempuan, langsung diambil dan dikubur hidup-hidup tanpa belas kasihan, karena mereka anggap perempuan itu tidak ada gunanya, perempuan itu lemah di masa masyarakat jahiliyah. Dan mereka pun sering berperang antar suku. Jika mereka tidak suka dengan suku yang lain, maka mereka langsung mengadakan perang. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Itulah kebiasaan buruk masyarakat jahiliyah.
Tetapi ada baiknya pula di masyarakat jahiliyah tersebut. Apa sih masyarakat jahiliyah dari segi baiknya, dari kebiasaan yang baik, yaitu mereka ahli berpidato, ahli ceramah, ahli menyampaikan sesuatu kepada orang banyak. Itu kebiasaan yang baik. Mereka berani berpidato di depan orang banyak. Di depan umum mereka berani berpidato. Lalu mereka kebiasaan baiknya adalah ahli membuat syair, membuat kalimat-kalimat yang indah, bisa dinyanyikan pula dan dibacakan. Semua orang terkesima dengan kalimat-kalimat atau syair-syair yang telah dibuat oleh masyarakat jahiliyah. Lalu mereka pemberani dalam segala hal. Mereka tidak takut dengan siapapun. Mereka berani, apapun resikonya mereka berani. Dan yang terakhir, mereka pandai menghormati tamu. Jika ada tamu, mereka menyiapkan sesuatu, makanan atau minuman yang membuat tamu itu merasa berterima kasih dan terkesima dengan pelayanan yang diberikan oleh masyarakat jahiliyah. Itulah kebiasaan masyarakat jahiliyah, dari kebiasaan yang buruk dan juga dari kebiasaan yang baik. Selanjutnya, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Menjelang kelahiran Muhammad, ada peristiwa yang menggemparkan masyarakat Mekah, yaitu kedatangan Raja Abraha dan pasukannya dari negeri Yaman dengan mengendarai gajah ke Mekah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Ka'bah kiblat umat Islam. Oleh karena itu, Allah melindungi Ka'bah. Allah melindungi Ka'bah dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan burung ababil. Coba kalian lihat betapa dahsyatnya kejadian itu ketika Raja Abraha dengan tentara bergajah ingin menghancurkan Ka'bah. Dan gajah tersebut adalah gajah yang terbesar yang Raja Abraha bawa. Tidak ada gajah yang paling besar kecuali milik pasukan Raja Abraha. Allah mengirimkan burung-burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka Sijil dan melemparkannya ke arah tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, sehingga mereka mati dalam keadaan yang sangat mengenaskan, yaitu seperti daun yang dimakan oleh ulat. Untuk mengenang peristiwa tersebut, maka tahun itu dinamakan tahun gajah. Siapa yang tahu nama surat Al-Quran yang menerangkan tentang Raja Abraha dan tentara pasukannya dengan gajah dan dihancurkan, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan burung ababil yang membawa batu-batu kecil dari neraka Sijil? Coba dijawab. Apa suratnya? Oke, betul. Surat Al-Fil yang sudah kita sering baca itu adalah surat yang menerangkan, yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan informasi kepada kita. Kita tidak boleh melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengajarkan perintah-perintah Allah seperti sholat 5 waktu, berbakti kepada orang tua. Insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Selanjutnya,
Tidak lama setelah peristiwa tersebut di kota Mekah, lahirlah bayi laki-laki yang diberi nama Muhammad dari pasangan suami istri bernama Abdullah. Abdullah adalah ayahnya Nabi Muhammad dan Aminah adalah ibundanya Nabi Muhammad. Beliau dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Siapa yang memberikan nama Muhammad? Beliau adalah kakeknya Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Muhammad mempunyai arti orang-orang yang terpuji, maka alangkah baiknya jika nama kita diawali dengan Muhammad. Yang insya Allah jika kita awali dengan Muhammad, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang terpuji. Dan bila ada seorang anak yang baru dilahirkan, disarankan untuk ditambahkan Muhammad khusus untuk bayi laki-laki. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Yatim itu artinya ditinggalkan oleh ayahnya, karena ayahnya meninggal tatkala beliau masih berumur 6 bulan dalam kandungan ibunya. Sungguh sangat sedih jika ketika kita dilahirkan, kita tidak bisa melihat ayah kita. Mungkin ketika kita bayi, kita tidak menyadari ayah kita sudah tiada. Tapi ketika kita dewasa, kita akan tahu betapa besarnya jika ayah kita, betapa butuhnya jika ayah kita masih ada. Karena kita butuh perhatian, karena kita butuh kasih sayang dari ayah kita. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur dan harus sayang kepada ayah kita, agar ayah kita selalu dipanjangkan umurnya dan disehatkan badannya. Ayahnya Nabi Muhammad dimakamkan di kota Madinah. Beliau meninggal dalam berumur 6 bulan. 6 bulan dalam kandungan ibunya. Jadi ketika Nabi Muhammad 6 bulan dalam kandungan, belum dilahirkan, ayahnya meninggal dunia. Selanjutnya, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ada 3 fase masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah 0 sampai 4 tahun. Setelah lahir, Muhammad disusui oleh ibunya hanya beberapa hari saja, karena kebiasaan masyarakat Mekah setelah bayi dilahirkan, maka dicarikan baginya seorang ibu asuh atau ibu susuan yang akan menyusui sekaligus mengasuhnya. Siapa yang terpilih untuk menjadi ibu asuh yang akan menyusui sekaligus mengasuhnya? Terpilihlah wanita, yaitu seorang wanita yang bernama Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah pada mulanya seorang miskin, tetapi setelah mengasuh Muhammad, kehidupannya berangsur menjadi baik dan rezekinya semakin bertambah. Kenyataan ini membuat Halimatus Sa'diyah merasa sangat senang mengasuh Muhammad. Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah selama 4 tahun, padahal perjanjiannya hanya 2 tahun. Tetapi sangat senangnya dan sangat bangganya Halimatus Sa'diyah memohon untuk ditambahkan tahun asuhnya untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan Halimatus Sa'diyah mendapatkan izin untuk ditambahkan waktu mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Fase yang kedua, Muhammad SAW dalam asuhan ibunya 4-6 tahun. Disinilah peristiwa yang sangat sedih.
ketika Nabi Muhammad berumur 4-6 tahun. Setelah 4 tahun Muhammad dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, Muhammad dikembalikan kepada Aminah sebagai ibunya. Ketika Muhammad berumur 6 tahun, ibundanya Aminah mengajak berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Mereka pergi dengan ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Ummu Aiman. Ketika mereka berziarah ke makam ayahnya, selesai berziarah ke makam ayahnya dan bersilaturahmi ke rumah saudara-saudaranya di Madinah, mereka pun pulang. Di tengah perjalanan pulang, tepatnya di desa Abwa, ibunda Nabi Muhammad yaitu Siti Aminah jatuh sakit. Semakin lama sakit yang bertambah parah. Akhirnya ibunda Nabi Muhammad SAW yaitu Siti Aminah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siti Aminah dimakamkan di Abwa. Dengan perasaan sedih, Muhammad melanjutkan perjalanan pulang ke kota Mekah dengan ditemani Ummu Aiman, yaitu pelayan yang diajak oleh ibunda Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad SAW juga. Sesampainya di kota Mekah, Muhammad SAW diserahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Kenapa fase 4-6 tahun ini? Fase yang sangat menyedihkan dan dinamakan juga Amul Husni, tahun kesedihan. Kenapa? Karena di tahun ini Nabi Muhammad SAW ditinggalkan oleh ibundanya. Padahal ayahnya juga sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa kandungan 6 bulan, dan ibundanya pun juga dicabut nyawanya atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umur usia Nabi Muhammad SAW 6 tahun. Disinilah rasa sedih yang sangat dalam yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu ditinggalkan oleh seseorang yang sangat dicintai, yaitu ibundanya, ketika beliau masih berumur anak-anak. Dan akhirnya beliau Nabi Muhammad serahkan kepada kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Fase yang ketiga, Muhammad SAW dalam asuhan kakeknya. Pada fase ini, Abdul Muthalib adalah salah satu tokoh suku Quraisy yang sangat disegani dan dihormati oleh kaumnya. Untuk menghormati kedudukan Abdul Muthalib, tidak ada orang yang berani, termasuk anak-anaknya, menduduki permadani yang khusus disediakan bagi Abdul Muthalib dalam menerima tamu-tamu. Pada suatu hari, Nabi Muhammad duduk di permadani itu. Melihat hal itu, beberapa paman yang melarang dan menarik tangan Muhammad agar bangun dari permadani itu. "Hai Muhammad!" Pamannya menarik tangan Muhammad. Kejadian itu diketahui oleh Abdul Muthalib. Ia pun menegur para paman Muhammad itu sambil berkata, "Biarkan cucuku duduk bersamaku. Jangan kalian larang." Itu kata kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib. Kejadian ini menunjukkan betapa besar kasih sayang yang diberikan oleh Abdul Muthalib kepada Muhammad. Karena perhatian dan kasih sayang yang diberikan kakeknya, Muhammad dapat terhibur dan melupakan kesedihannya akibat kematian ibunya. Tujuan kakeknya itu agar Nabi Muhammad tidak merasakan sedih yang berlarut-larut dan tidak selalu ingat dengan kesedihan atas kematiannya ibunda Nabi Muhammad SAW. Baru sekitar 2 tahun Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib pun meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Pada waktu itu Muhammad baru berusia 8 tahun. Sesuai wasiat Abdul Muthalib, selanjutnya Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu apa sih keteladanan Nabi Muhammad SAW? Setelah kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak,
Yang pertama, sejak kecil Nabi Muhammad SAW selalu giat bekerja, tidak boleh malas. Itulah yang diajarkan oleh Muhammad, selalu giat bekerja. Namun saat ini kita selalu giat belajar. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sudah dicontohkan oleh beliau pada masa kanak-kanaknya. Sabar dalam menghadapi cobaan. Beliau sangat sabar. Beliau sudah ditinggalkan ayahnya dalam waktu kandungan beliau. Dalam waktu beliau di kandungan berumur 6 bulan. Dan beliau juga diberikan cobaan yang sangat berat, yaitu ditinggalkan oleh ibundanya berumur 6 tahun. Beliau pun jujur dalam perbuatan, tidak pernah bohong, sampai beliau mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Tidak ada manusia yang pernah bohong kecuali Nabi Muhammad SAW. Makanya beliau dapat julukan Al-Amin. Sopan santun dan lembut perkataannya, itulah keteladanan yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak pernah melakukan perbuatan tercela, apalagi dosa atau kejahatan. Setiap perbuatan tercela, dosa atau kejahatan, itu akan ada akibatnya. Kita bisa merasakan di dunia dan nanti juga di akhirat. Jika di dunia kita akan dibalas oleh orang lain dengan kejahatan, atau akan diberikan hukuman, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita suka berbuat jahat. Dan yang paling menakutkan itu, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti dan akan dijerumuskan, akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih rasanya neraka? Coba kamu mengingat kembali tadi cerita tentang Raja Abraha yang membawa tentara bergajah, padahal gajahnya sangat besar. Kalau kita bayangkan kulit kita dengan kulit gajah itu sangat jauh tebalnya. Kulit gajah yang sangat tebal itu, ketika dijatuhkan batu dari api neraka yang dibawa oleh burung ababil dari neraka Sijil, sampai dagingnya gajah itu habis dan tinggal tulang berulang. Itu contoh betapa panasnya batu yang dibawa oleh burung ababil dari neraka Sijil. Bagaimana dengan isi yang sebenarnya yang ada di neraka jahanam? Naudzubillah. Oleh karena itu, kita semua harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Yang ketiga, kehidupan Nabi Muhammad SAW penuh dengan kesederhanaan. Beliau sangat sederhana. Bukan berarti beliau miskin. Beliau selalu bersyukur dan selalu berterima kasih kepada Allah, kepada manusia, kepada ayahnya, kepada ibunya, kepada kakeknya, atau semua keluarganya, atau semua manusia yang pernah beliau temui. Beliau selalu bersyukur dan berterima kasih. Lalu suka maafkan kesalahan orang lain. Beliau tidak pernah punya rasa dendam. Beliau malah mendoakan agar mereka mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau murah hati dan tidak sombong. Tidak pernah menyombongkan dirinya bahwa beliau adalah Rasul, beliau adalah Nabi, tetapi beliau selalu rendah hati. Beliau selalu menyampaikan dengan penuh hati, dengan penuh rasa kasih sayang, agar kita selamat di dunia dan akhirat. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan tentang kisah Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak beliau. Dan selanjutnya, setelah kalian menyimak, silakan kerjakan tugas yang pertama, yaitu menceritakan secara singkat kisah Nabi Muhammad SAW maksimal 2 menit dan direkam melalui voice note yang ada di WhatsApp atau rekaman suara di HP dan dikirim ke nomor WhatsApp Pak Yakin. Jadi kamu
rekam suara kamu di HP dan langsung kirim ke nomor WhatsApp Pak Yakin. Dan yang kedua, setelah kamu menceritakan tentang kisah Nabi Muhammad, kamu juga mengerjakan PR 11 kisah Nabi Muhammad SAW masa kanak-kanak yang ada di Google Classroom. Silahkan di-download atau di-print. Jika sudah di-print atau di-download, silahkan dikerjakan dengan cara diedit dengan aplikasi yang mendukung. Jika tidak memungkinkan, boleh ditulis dengan kertas lembar jawabannya saja ya. Setelah selesai dikerjakan, mohon dikirim kembali ke Google Classroom tugas yang sudah dikerjakan. Jika terjadi permasalahan pengiriman atau error, silakan langsung kirim foto atau scan PDF tugasnya ke nomor WhatsApp Pak Yakin. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Yuk kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Say hamdalah together. Alhamdulillahirobbilalamin. Jaga kesehatan selalu. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.